Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rita di RR Success Channel. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan ajarkan mengenai materi matematika untuk anak-anakku di kelas 9 semester 1. Ini adalah bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini Ibu akan ajarkan terlebih dahulu mengenai bilangan berpangkat yang akan Ibu bagi menjadi 2 video. Oke ya. Nantikan untuk video selanjutnya, yaitu bentuk akar. Oke, kita lanjut saja ya nak ya, supaya tidak membuang waktu. Oke, yang pertama adalah bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Jadi maksudnya begini anak-anak. Jadi ada bilangannya boleh positif, boleh negatif. Oke ya. Kemudian punya pangkatnya bilangan bulat positif. Oke ya, berarti pangkatnya positif, bukan negatif, misalnya 3 atau 2, begitu ya, pokoknya positif, bukan negatif. Oke, paham ya maksud dari judulnya. Oke, Ibu hapus terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini Ibu akan menjelaskan dengan contoh soal. Kalian akan lebih paham bila mana langsung melihat soalnya. Jadi, oh ya, sebelum Ibu masuk menjelaskan nomor 1 hingga nomor 6, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai ini. Jadi kalau ada materi ataupun hal-hal yang menurut kalian penting dari penjelasan Ibu, tolong ditulis ya nak. Jadi kalau ada bilangan negatif kemudian dipangkatkan ganjil kalian pasti tahu 1, 3, 5, 7 dan selanjutnya. Nah itu pasti hasilnya negatif. Kemudian kalau ada bilangan negatif kemudian dipangkatkan genap, itu pasti hasilnya positif. Oke ya, ini paham ya, Ibu nggak akan hapus dulu. Nah yang pertama, dalam kurung negatif 0,3 dipangkat 2. Itu artinya, kalian lihat, ini ada negatif, pangkatnya 2. 2 itu berarti genap. Berarti kalau ada bilangan negatif, pangkatnya genap, dia pasti positif. Oke ya. Sekarang berarti kalian tinggal 0,3 pangkat 2. Itu artinya 0,3 dikali 0,3. Berarti 9,000 ditambah 900. Oke, berarti komanya di situ. 0,09. Oke ya, paham ya? Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, kalian lihat ini negatifnya pangkat ganjil. Berarti pasti negatif. Sekarang berarti tinggal 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2, 8. Oke, paham ya? Nah, Bu Rita sekarang ini nggak pakai kurung sama sekali. Berarti ini maksudnya apa, Bu? Negatif 2 pangkat 4 itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatifnya ada 4, ada genap. Berarti pasti hasilnya positif. Nah, berarti sekarang kalian tinggal mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16. Oke ya. Ini Ibu hapus dulu ya nak, karena menghalangi yang mau Ibu tulis. Oke. Tapi Ibu yakin kalian sudah tulis ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, ini kok negatifnya di luar, Bu? Kemudian 2-nya dikurung. Itu artinya apa, Bu? Berarti ini sama saja seperti negatifnya di luar. 2 pangkat 6-nya ada di dalam kurung. Berarti ini gimana, Bu? Berarti negatifnya tetap kita tulis, tinggal kalian kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang nomor 5, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Berarti kalian tahu prioritas yang mana dulu yang harus dikerjakan. Ini hitung campuran ya, berarti yang perkalian dulu. Berarti 2 dikali 5 pangkat 2, 2 dikali 25 berarti 50. Ditambah ininya 3, berarti hasilnya 53. Nah, berarti ini yang nomor 6. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3. Berarti kalian tahu yang mana dulu yang harus dikerjakan. Berarti pembagiannya dulu. 4 pangkat 3 itu berarti 4 kali 4 kali 4, 64.
Ibu tulis ulang ya. Dibagi 8 ditambah 3. Berarti 64 bagi 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke ya, itu bilangan berpangkat yang pertama. Kita lanjut bilangan berpangkat yang kedua. Oke, kita lanjutkan ya. Ini dia bilangan berpangkat yang kedua. Bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Kalau yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Kalau yang ini nih bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Jadi pangkatnya bilangan bulat negatif. Lihat nak, pangkatnya semua negatif. Pangkat negatif negatif N, pangkat negatif 4, pangkat negatif 2, pangkat negatif 2, pangkat negatif 4. Nah, anak-anak, kalau pangkatnya negatif, itu tidak pernah bisa kita hitung hasilnya. Terkecuali dia pangkatnya dibikin positif dulu. Nah, berarti yang pangkatnya negatif-negatif ini kalian buat jadi positif terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Bu Rita? Caranya adalah dengan bantuan 1 per. Oke ya, ini karena soalnya berdempet, jadi Ibu tuliskan jawabannya di sini. Untuk yang nomor 1 berarti A pangkat negatif N. Itu artinya kalian dibikin positif. Jadi pakai 1 per A pangkat N. Oke ya. Nah, sekarang yang nomor 2. 3 pangkat negatif 4. Jadi dibikin positif dulu, jadi 1 per 3 pangkat 4. Kalau ini bisa nih dihitung. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Oke ya. Kalian boleh tulis nih di buku catatan kalian. Nah, yang ini juga kalian bisa bikin jadi pangkatnya positif. Jadi 1 per negatif 4 dikurungin pangkat 2. Hanya pangkatnya saja yang jadi positif. Kalau soalnya negatif, dia nggak jadi positif ya. Ingat, pangkatnya yang kita mau bikin jadi positif. Jadi 1 per, ini negatifnya ada di luar. Tadi ingat penjelasan Ibu yang pertama, negatifnya ada di luar berarti dia negatif. 4 pangkat 2, 16. Nah, boleh kalian tulis kalau negatifnya ada di atas atau ada di bawah, dia jadi ke tengah, jadi 1 per 16. Oke ya, sekarang yang nomor 4. Negatif 4 pangkat negatif 2 dibikin jadi positif, jadi 1 per negatif 4 pangkat 2. Itu sama saja seperti negatif 4 dikali negatif 4, 16. Oke ya, sekarang yang nomor 5. 3A pangkat negatif 4. Nah, hati-hati anak-anak. Di sini ada 3 sama A. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, yang pangkatnya negatif itu si 3 apa si A? A kan? Kalau 3-nya dia nggak pangkat negatif tapi dia pangkat positif. Memang pangkat positif, Bu. Iya, dia pangkat 1. Nah, kalau begitu gimana, Bu, caranya supaya aku mau bikin si A pangkat negatif 4 jadi positif? Nah, caranya adalah yang pangkatnya positif, yang 3 ini tetap kalian jangan kotak-atik. Berarti tetap stay di situ. Nah, yang kalian kotak-atik berarti si A pangkat negatif 4. Jadi kalian biasa pakai 1 per A pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 3 per A pangkat 4. Nah, ini supaya nggak saru sama angka-angka yang di sekitarnya. Jadi yang nomor 5 adalah 3 per A pangkat 4. Oke. Oh iya, satu hal lagi. Ibu mau jelaskan gimana dong, Bu Rita, kalau misalnya Ibu contohkan ya, yang nomor 6. Kalau 3A-nya di dalam kurung, Bu. Kayak begini. Nah, ini digimanain dong, Bu? Nah, kalau ini berarti 3-nya juga negatif,
A-nya juga negatif. Jadi gimana dong Bu? Jadi dia 1/3A, ininya jangan lupa dikurungin, ininya pangkat 4. Oke ya, kalau ini bisa dihitung anak-anak. Ini dihitungnya, oke Ibu hapus ya. Kalian udah menulisnya nak? Oke, Ibu hapus, ininya saja ya, si nomornya saja. Berarti ini 1/3 pangkat 4, 81. A pangkat 4 jadi A pangkat 4. Oke, itu ya Ibu tambahin satu lagi penjelasannya. Oke, kita lanjut ke bilangan berpangkat yang ketiga. Oke, yang ketiga yang ini nak. Oke, ini bilangan pecahan berpangkat positif atau negatif. Jadi ada bilangan pecahan terus dipangkatin. Oh bisa ya Bu Rita dihitung? Ya bisa lah. Oke, nah yang ini nomor 1, 1/2 pangkat 4 itu artinya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 ya 1. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya 16. Oke ya, jadi 1/16. Nah terus, kok Bu Rita ini pangkatnya 0 Bu? Oke. Nah sekarang kalian tahu kan nak? Jadi pangkat itu tidak selalu pangkatnya positif, pangkatnya negatif. Ternyata pangkatnya juga ada yang 0. Kalian ingat nak, kalau bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu pasti hasilnya 1. Gak usah lagi kalian menghitung. Pokoknya kalau pangkatnya 0 berarti 1. Nah sekarang, kok pangkatnya negatif Bu? Berarti, oh iya Bu, kan tadi pakai 1/1/. Ini apa harus pakai 1/1/, Bu? Nggak usah, nak. Ini cara cepatnya begini, nak. Jadi, si pangkat negatif itu kalian bisa buat jadi pangkat positif dengan cara membalikan angkanya. Jadi, 5/2, ininya pangkat 3. Jadi, positif. Begitu ya. Jadi, kalian kalau ada pecahan, pangkatnya negatif, tidak usah pakai 1/. Oke ya. Kalian tinggal balik, pangkatnya jadi positif. Nah ini itu artinya 5-nya pangkat 3, 2-nya juga pangkat 3. 5 pangkat 3, 125. 2 pangkat 3, 8. Oke, beres ya. Nah sekarang yang terakhir ini bilangan berpangkat yang keempat. Oke, bilangan berpangkat yang keempat yaitu bilangan berpangkat pecahan bentuk akar. Jadi pangkatnya, lihat nak, pangkatnya semua bentuknya pecahan. Pangkatnya semua bentuknya pecahan, liatin, pangkatnya 1/2. Lah Bu Rita, bisa pangkatnya pecahan kayak begitu Bu? Bisa nak. Lah digimanain Bu caranya? Caranya adalah kalian bentuk jadi bentuk akar. Oke ya, ini ada kaitannya nanti dengan materi bentuk akar sesudah kalian menyelesaikan bilangan berpangkat. Nah, jadi cara menghitungnya adalah 16 pangkat 1/2 itu kalian buat jadi bentuk akar. Caranya adalah begini nak, supaya Ibu menjelaskan lebih enak di sini saja ya. Jadi 16 pangkat 1/2 itu artinya 16 pangkat 1 akar 2. Gitu nak. Kalau 16 pangkat 1 boleh nggak kalau Ibu tulis 16 aja? Boleh. Kalau akar, nah nak, yang kalian tahu kan kalau akar di sininya nggak ada apa-apa ya. Ini tuh sama dengan akar di sininya ada 2. Kalau di sini bolong ya, nggak ada angka apapun. Kalau ini ada angka 2. Nah ini tuh sebenarnya sama. Nah ini tuh sebenarnya sama. Oke, jadi untuk penjelasan yang nomor 1, Ibu hapus dulu ya. Untuk penjelasan yang nomor 1, jadi 16 pangkat 1, pangkat 1-nya boleh kalian tulis, boleh enggak. Akar 2 berarti ini juga sama saja seperti begitu.
Berapa akar dari 16? Akar kuadrat dari 16 yaitu 4. Oke ya, sekarang yang nomor 2. 1/36. Nih, maaf, salah nulis. 36 pangkat setengah. Itu artinya 1/36 pangkat 1 akar 2. Nah, sama aja kayak tadi. Pangkat 1-nya boleh nggak ditulis, akar 2-nya juga boleh nggak ditulis. Nah, sekarang berapa akar kuadrat dari angka 1? Ya 1. Berapa akar kuadrat dari 36? Ya 6. Jadi 1/36. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3. 8 pangkat 2/3. Nah, berarti kalian supaya dapat hasilnya kalian jadi bentuk akar. Jadi 8 pangkat 2 akar 3. Gimana caranya Bu Rita? Nah, ini nak, kalau kalian menemukan hal yang seperti ini, jangan 8 pangkat 2 jadi dihitung 64. Caranya yang lebih simpel adalah kalau 8 pangkat 2 itu artinya 8-nya ada 2 kan? Pangkat 3. Nah, sekarang kalian cari satu persatu. Nah, berapa akar 3 dari 8? Ya 2. Kalau udah ada hasilnya kalian coret. Berapa akar 3 dari 8? Ya 2, Bu. Oke, kalau udah ada hasilnya tinggal kalian kalikan 2 dikali 2. 4. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Nanti kalau udah penuh nih Ibu hapus ya. Makanya cepet ditulis ya. Nah, kalau yang menurut kalian penting. Ini dalam kurung 3/4 pangkat 2/3. Ini artinya 3/4, jangan lupa dikurung juga deh. Pangkat 2 akar 3. Ibu, ini gimana dong Bu? Ini boleh deh sama kalian di pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Ini per 16 akar 3. Nah, berapakah akar 3 dari 9? Nggak ada. Berapakah akar 3 dari 16? Nggak ada. Berarti bentuknya sudah seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang Ibu lanjut yang nomor 5 dan 6. Oke, Ibu hapus dulu semuanya. Oke, sekarang yang nomor 5. Negatif 27. Maaf, 7-nya nggak ketulis. 27 pangkat 1/3. Itu artinya negatif 27 pangkat 1. Pangkat 1 boleh ditulis, boleh enggak. Akar 3. Itu sama saja seperti kalian mencari berapakah akar 3 dari negatif 27. Hasilnya adalah negatif 3. Oke ya. Dan yang terakhir nomor 6. 5 pangkat 3/4. Itu artinya 5 pangkat 3 akar 4. 5 pangkat 3 itu 125. Berapa akar 4 dari 125? Nggak ada sama sekali jawabannya. Berarti jawabannya sudah sampai di situ. Oke Bu Rita, berarti kalau jawabannya hanya bentuknya akar seperti itu, nggak apa-apa Bu? Ya nggak apa-apa. Oke ya. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai bilangan berpangkat. Oke, nantikan video Ibu yang selanjutnya, yang kedua, masih berkenaan dengan bilangan berpangkat. Oke ya. Itu adalah video Ibu yang part kedua atau bagian kedua. Oke, semoga video Ibu bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video Ibu. Dan jangan lupa pula untuk menekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru Ibu lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.